Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran besar untuk mendatangkan Son Heung-min dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain asal Korea Selatan itu menjadi target utama Man United dalam upaya mereka memperkuat lini serang di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Menurut laporan Picajes, meskipun Son baru saja menandatangani perpanjangan kontrak hingga Juni 2026, Manchester United tetap optimis bisa mendatangkannya ke Old Trafford. Klub melihat Son sebagai sosok yang bisa memberikan kontribusi dalam hal gol, kepemimpinan, dan fleksibilitas di lini depan. Seandainya Son bisa didapatkan secara gratis, transfer ini akan menjadi langkah cerdas bagi MU. Namun dengan perpanjangan kontrak yang telah disepakati, klub harus mengeluarkan dana besar untuk merekrutnya. Tottenham sendiri memiliki riwayat enggan menjual pemain bintang mereka ke Manchester United. Dengan rekam jejak pembelian mahal yang tidak terlalu sukses dalam beberapa musim terakhir, MU harus mempertimbangkan secara matang apakah investasi besar untuk mendatangkan Son Heung-min adalah langkah yang tepat. Apalagi mereka juga harus mematuhi regulasi keuangan Premier League agar tidak mengalami kendala di masa mendatang. Ada rumor panas seputar pergantian pelatih di tubuh Manchester United. Manajemen Manchester United dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasa Xavi Hernandez sebagai pengganti Amorim. Menurut laporan Relevo, manajemen Manchester United menilai Xavi Hernandez adalah sosok yang tepat untuk menangani setan merah. Sebagai pemain, ia dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Ia jadi diyakini mampu menangani pemain-pemain berlabel bintang di MU. Di dunia kepelatihan prestasinya juga tidak buruk, di mana ia berhasil membawa Barcelona memenangkan gelar La Liga. Jadi ia dinilai punya track record yang bagus untuk menjadi pelatih baru mereka. Laporan itu juga mengklaim bahwa bukan kali ini pertama MU tertarik meminang Xavi. Mereka dikabarkan sempat mencoba merekrut sang pelatih ketika ia masih menangani Barcelona. Namun pada saat itu sang pelatih lebih memilih menangani klub masa kecilnya itu. Namun Xavi Hernandez sendiri saat ini lagi nganggur, dan manajemen MU menilai ini waktu yang tepat untuk menggunakan jasanya. Badai cedera nampaknya masih belum reda dari skuad Manchester United. Terbaru Nassauir Mazraoui dikabarkan tumbang akibat cedera. Menurut laporan ESPN, Mazraoui mengalami cedera di pertandingan melawan Everton di akhir pekan kemarin. Di laga itu, sang bek tidak bermain penuh. Ia ditarik di pertengahan babak kedua dan digantikan oleh Leny Yoro. Ternyata ditariknya Mazraoui bukan karena masalah taktikal, melainkan karena masalah cedera. Ia disebut mengalami masalah di bagian lututnya. Diagnosa awal tidak menunjukkan cedera yang serius pada sang bek. Namun tim medis MU saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh pada sang bek. Alhasil sang bek diragukan bisa tampil untuk menghadapi Ipswich Town pada tengah pekan ini. Manchester United dirumorkan siap menyodorkan tawaran fantastis senilai 100 juta euro atau setara dengan kurang lebih 1,7 triliun rupiah untuk merekrut pemain Barcelona di musim panas 2025. Laporan Picajes yang dilansir dari Football Transfer mengungkap setan merah ingin memperkuat jantung pertahanan di kampanye 2025-2026. Menurut catatan di situs Transfer Market, Ronald Araujo sejatinya masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga Juni 2031. Walau begitu, Barcelona diyakini bisa saja melepas dia jika mendapatkan tawaran menggiurkan. Mengingat klub raksasa Katalan juga sedang diganggu krisis finansial, MU secara teknis memang tidak mengalami kesulitan keuangan sebesar Barcelona. Namun Amorim tetap saja sudah mengakui bahwa mereka perlu lebih dulu menjual pemain sebelum bisa membeli amunisi baru lantaran harus mengikuti aturan PSR Premier League. Setan merah pun mesti bertindak akurat dalam menentukan skala prioritas, utamanya untuk menyangkut dana besar di bursa transfer mendatang. Situasi ini membuat Football Transfer meyakini kecil kemungkinan rumor MU hendak menyodorkan dana besar untuk merekrut Araujo bakal benar-benar terjadi musim panas mendatang.
Manchester United dikabarkan sedang bersiap untuk merekrut striker baru musim panas ini dengan Viktor Gyökeres dan Victor Osimhen menjadi dua nama yang masuk dalam radar. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim depan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa The Red Devils akan mencari striker tengah baru. Dikatakan bahwa United saat ini menerima pembaharuan mingguan mengenai ketersediaan Viktor Gyökeres dari Sporting Lisbon dan Victor Osimhen, striker internasional Nigeria. Meski tertarik pada keduanya, kabarnya United mungkin kesulitan menyelesaikan transfer karena kebatasan finansial fair play. Dengan finansial yang rumit, United harus mempertimbangkan dengan matang langkah mereka untuk dalam merekrut striker baru. Gyökeres dan Osimhen mungkin menjadi solusi, tetapi keduanya tidak akan datang dengan harga yang murah. Manchester United dilaporkan sangat serius ingin memulangkan gelandang Angel Gomez dari Lille di bursa transfer musim panas 2025 nanti. Gomez juga telah menyiapkan diri untuk berganti klub. Gomez masuk radar MU karena bisa didapat dengan gratis di musim panas 2025 nanti. Kontraknya bersama Lille di Juni 2025. Gomez tak mau menambah kontraknya di klub Prancis itu. Gomez membuat gebrakan di Februari ini yang disinyalir sebagai langkah mempersiapkan kepindahannya kembali ke tanah Inggris di musim panas nanti. Gomez memilih ganti agen. Kini Gomez resmi bergabung dengan agensi pemain ROOF. Kepindahan ini diumumkan langsung ROOF di media sosial pada awal pekan ini. Sebelumnya Gomez bernaung di bawah agensi Goal International yang juga menangani pemain seperti Robert Lewandowski hingga Christopher Nkunku. MU kemungkinan menjadi klub yang akan dituju Gomez berikutnya. Manchester United telah mengirim tim pemantau ke Turki untuk menyaksikan aksi Victor Osimhen yang membela Galatasaray. Mereka ingin benar-benar yakin dengan kemampuan sang pemain sebelum membayar mahal. Manchester United akan memantau Osimhen dari Napoli yang saat ini sedang menjalankan masa pinjamannya di Galatasaray. Merupakan pemain lainnya yang menjadi opsi layak bagi MU. Pemain internasional Nigeria itu mencetak 20 gol dalam 25 penampilan di seluruh kompetisi musim ini. Napoli akan berupaya mengamankan transfer permanen untuk kepergian Osimhen setelah kembali dari masa peminjamannya di Galatasaray. Pada akhir musim, MU akan sedikit sulit dalam menanggapi Osimhen karena tuntutan gaji Osimhen kini mencapai 200.000 euro per pekan. Pemain berusia 26 tahun tersebut juga berminat dalam klub yang bermain di Liga Champions. Syarat ini cukup menyulitkan bagi MU. Mereka baru bisa menawarkan itu jika memenangkan Liga Eropa. Perusahaan yang jadi pemilik saham minoritas Manchester United, Ineos, diklaim menyalahkan mantan manajer legendaris Sir Alex Ferguson atas situasi terpuruk yang dialami klub saat ini. Sejak ditinggal pensiun oleh pelatih asal Skotlandia pada tahun 2013, Setan Merah memang nampak kehilangan sihirnya dan sulit bersaing di papan atas liga. Ineos pun dilaporkan sudah bosan mendengar era mereka terus-menerus dibandingkan dengan masa kejayaan MU saat masih diarsiteki Sir Alex Ferguson. Laporan bahkan menyebut beberapa staf Sir Jim Ratcliffe jadi menyalahkan Ferguson akibat kesulitan yang dihadapi oleh mereka. Selaras dengan itu, seorang informan yang tidak disebut namanya membeberkan kepada Mirror terkait sikap Ineos saat ini. Pemilik saham minoritas MU diklaim sama sekali tidak mau terlibat dengan masa lalu dan ogah mendengar keadaan Setan Merah ketika memenangkan 13 gelar Premier League di era kejayaan Sir Alex Ferguson. Manchester United bakal menghadapi jalur terjal dalam perburuan bek RB Leipzig, Castello Lukeba, pada bursa transfer musim panas nanti. Bek anyar menjadi prioritas Manchester United dan Lukeba diyakini bisa menyelesaikan masalah tersebut. Namun mereka harus siap menghadapi jalan terjal karena Lukeba juga masuk dalam daftar incaran klub lain. Seperti yang dilaporkan The Mirror, pemain berusia 22 tahun tersebut dikabarkan masuk dalam daftar incaran Liverpool dan Chelsea. Arsenal juga disebut-sebut tertarik untuk menjadikannya alternatif untuk William Saliba dan raksasa Spanyol Real Madrid. Masalah lainnya adalah karena posisi Manchester United saat ini yang bisa membuat mereka melewatkan kompetisi Eropa musim depan. Tentu itu tidak akan menarik bagi Lukeba yang memiliki peluang untuk bermain di pentas Eropa bersama RB Leipzig.
Liverpool saat ini menunjukkan performa mengesankan yang memuncaki klasemen sementara Premier League di bawah kepelatihan Arne Slot. Sebelum nama Arne Slot dipilih, nama Ruben Amorim sempat mengemuka sebagai calon pelatih The Reds. Namun akhirnya Liverpool memilih untuk tidak merekrutnya. Ruben Amorim dikenal sebagai pelatih yang memiliki pendekatan taktis yang cenderung kaku. Sam Allardyce, mantan manajer Premier League, menyatakan bahwa sikap keras kepala Amorim menjadi salah satu alasan Liverpool tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Allardyce, Dewan Direksi Liverpool sangat mengutamakan pelatih yang mampu beradaptasi dengan filosofi permainan tim. Hal ini menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan mereka. MU berhasil mengamankan 1 poin setelah bangkit di babak kedua dalam laga melawan Everton di Goodison Park. Sebelumnya, Amorim menyebut bahwa posisi terbaik Dalot adalah di sisi kanan yang menjadi alasan mengapa ia sering kesulitan saat ditempatkan di kiri. Hanya meski bermain di posisi favoritnya, bek asal Portugal itu tetap menunjukkan masalah yang sama. Keputusan Diogo Dalot saat menyerang juga tidak lebih baik. Ia terlalu sering memainkan bola ke belakang atau ke samping, yang menjelaskan mengapa ia memiliki akurasi umpan sebesar 91%. Kendati bermain sebagai wingback, Dalot sama sekali tidak mencoba mengirimkan umpan silang. Sementara itu, Patrice Dorgu di sisi kiri berani mengirimkan 4 umpan silang ke dalam kotak penalti. Dorgu juga tidak ragu untuk menantang lawan dan menerobos masuk ke kotak penalti. Dalam sistem permainan yang diterapkan Amorim, peran wingback sangat penting untuk tetap melebar dan menyerang ruang kosong. Namun Dalot bukanlah wingback yang mumpuni. Ia tidak cukup baik dalam bertahan, tetapi juga tidak efektif saat menyerang.